Ya pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama rekan-rekan kami yang saat ini tersebar di beberapa titik, tepatnya di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sudah ada Kurnia Amal dan juga Donald Caniago di sana. Tapi terlebih dahulu pemirsa, kami akan ajak Anda menuju ke Donald Caniago yang saat ini berada di Kabupaten Agam. Nah, kita akan melihat situasi terbaru, update terbaru mengenai proses upaya pencarian korban hilang dan juga kondisi warga di sana. Donald, seperti apa kondisi pagi hari ini di Kabupaten Agam, Sumatera Barat? Aktivitas warga seperti apa, Donald? Ya, Kenagintan bagi ini di tempat saya mengabarkan adalah di Jorong Galuang, Kecamatan Sungai Pua, di mana di tempat saya mengabarkan ini masih dicari satu lagi korban yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Korban bernama Sahar, usia 60 tahun ini diduga hanyut bersamaan dengan material lahar dingin yang terjadi pada Sabtu pekan lalu. Saat ini tim SAR sudah mulai melakukan aktivitasnya mencari di mana titik-titik yang diduga berada pada korban yang bernama Sahar ini. Dan dapat kami kabarkan di Jorong Galuang ini masih ada sekitar 9 warga lagi yang masih dirawat di SD 05 Galuang ini untuk melakukan perawatan yang lebih maksimal, karena meskipun mereka menderita luka-luka dan sekarang masih dalam proses pemulihan begitu, dan perlahan mulai mengarahkan kondisi yang mulai membaik. Dan dapat kami kabarkan juga pencarian satu korban ini masih sangat diintensifkan. Kemarin tim SAR gabungan sudah menyusuri sungai yang berada di kawasan ini sejauh lebih dari 3 km, namun hingga petang kemarin belum membuahkan hasil. Nah, pagi ini tim akan kembali menyusuri daerah-daerah yang dicurigai atau titik-titik yang dicurigai berada korban tersebut. Dan semalam kami sempat melakukan pengamatan di pos pemantau Gunung Marapi, di mana PVMBG sendiri sudah mengumumkan bahwa meskipun Gunung Marapi ini masih dalam status siaga atau level 3 dengan radius aman rekomendasinya 4,5 km, namun vulkanolog pos pemantau mengingatkan masyarakat agar waspada atau siaga terhadap banjir lahar dingin yang bisa saja terjadi ketika hujan deras yang terjadi pada puncak Gunung Marapi ini. Kena. Ya, Donald, tadi Anda katakan masih ada satu korban hilang yang masih akan difokuskan untuk pencarian di titik tertentu begitu. Titik mana yang kemudian difokuskan oleh petugas? Apa alasan memilih titik tersebut? Apakah memang ada terlihat jejak-jejak dari satu korban hilang ini? Ya, karena banyaknya timbunan material banjir lahar dingin yang terjadi pada pekan lalu, sehingga tim yang berjumlah lebih dari 35 orang ini yang untuk di satu titik ini saja, selain dari Buki Batabuah, mereka menyusuri sungai tersebut, aliran sungai tersebut ke bagian hilirnya sejauh 3 km. Nah, saat ini mereka mengevaluasi apakah jarak sejauh itu akan memungkinkan untuk terjadinya hanyut, karena jika dianalisa ketika banjir lahar dingin itu terjadi, sepertinya di bagian sejauh itu untuk di daerah ini agak kecil kemungkinan. Maka hari ini atau pagi ini tim SAR akan memfokuskan di daerah di sekitar tempat di mana jenazah yang bernama Amril yang ditemukan 2 hari yang lalu itu akan kembali dibongkar kembali atau dibersihkan, sembari membersihkan material tadi, sehingga diharapkan korban bisa ditemukan di kawasan atau di titik tersebut, begitu Kena. Ya, lantas adakah alat khusus yang kemudian diturunkan oleh petugas untuk melakukan upaya pencarian hari ini? Ya,
untuk melakukan pencarian masih menggunakan cara manual, di mana tim SAR ini menelusuri titik-titik yang dicurigai berada korbannya di situ. Dan ketika itu sudah ditemukan tanda-tanda, maka langsung dilengkapi dengan peralatan seperti gergaji mesin ataupun alat berat berukuran yang cukup kecil untuk menyingkirkan sisa-sisa atau tumpukan material yang diduga menimbun korban yang satu ini, begitu, Kena. Kalau berbicara mengenai kendala dari pihak petugas untuk melakukan proses upaya pencarian ini, apa, Donald? Ya, ini masifnya timbunan material ini memang membuat suatu tantangan tersendiri, karena kami pantau hingga saat ini masih banyak rumah-rumah warga yang tertimbun ataupun digenangi material lahar dingin. Di tempat saya mengabarkan ini terdata sekitar 14 buah rumah yang rusak dan 9 buah rumah hancur total diterjang lahar dingin kemarin, dan itu secara otomatis sedikit membuat tantangan tersendiri bagi tim yang melakukan upaya pencarian, karena selain dari material vulkanik berupa tanah abu vulkanik yang keluar dari Gunung Merapi ini, juga kayu-kayuan ataupun batu-batuan yang berukuran sangat besar masih berada di titik-titik yang bisa jadi dicurigai berada korban tersebut di titik itu, begitu, Ken. Ya, Donald, ini kan bicara soal proses evakuasi yang dilakukan petugas, tapi apakah juga ada pembagian tugas dari petugas yang lainnya untuk membantu warga-warga memperbaiki ataupun membersihkan material infrastruktur bekas dengan banjir lahar dingin yang sebelumnya terjadi ini, Donald? Kami memantau dengan masifnya pemberitaan tentang peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu, ini mengundang keprihatinan dari berbagai macam pihak, tidak terkecuali terhadap sejumlah sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Agam sendiri. Kami memantau sejumlah sekolah menengah negeri atas itu datang, siswa-siswanya datang secara sukarela datang ke sini, kemudian membantu menyingkirkan material-material yang berada di dalam rumah warga. Selain itu, kami juga memantau petugas tim pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk membantu menyemprot sisa-sisa lumpur yang berada di dalam rumah ibadah seperti masjid, kemudian di rumah-rumah warga ataupun di jalanan yang ditutupi oleh material-material banjir lahar dingin yang terjadi kemarin, begitu, Kena. Bagaimana dengan aktivitas warga lainnya? Apakah juga sudah kembali berlangsung dengan normal, termasuk dengan aktivitas belajar mengajar, Donald? Untuk saat ini, Dinas Pendidikan setempat untuk di 2 sekolah dasar ini, di SD 08 Kubang Duo di Bukit Batabuah dan tempat saya mengabarkan SD 05 Galuang ini, untuk sementara waktu proses belajar mengajar mengikuti secara daring. Namun kami belum mendapat informasi bahwa akan berapa lama sekolah ini digunakan untuk sebagai tempat pengungsian ataupun tempat posko penanganan bencana. Karena kami memantau dan mengkonfirmasi kepada pihak sekolah, karena saat ini seluruh ruangan-ruangan sekolah dasar ini digunakan untuk penanggulangan bencana ini dan juga sebagai tempat pengungsian. Dan tempat saya mengabarkan ini merupakan tempat perawatan dari Dinas Kesehatan setempat untuk penanganan atau pemulihan korban-korban yang luka akibat terjangan lahar dingin yang terjadi Sabtu pekan lalu dengan kondisi yang relatif ringan, yang sudah mulai pembaikan, begitu, Kena. Sekolah ternyata masih digunakan untuk aktivitas posko pengungsian gitu. Tapi mungkin Anda bisa gambarkan, Donald, saat ini di Kabupaten Agam tempat Anda mengabarkan ada berapa titik posko pengungsian untuk warga bisa mengungsi? Di Kabupaten Agam ada 3 tempat sebenarnya, di Bukit Batabuah Kecamatan Canduang, kemudian di Galuang Kecamatan Sungai Pua, dan kemudian juga banjir bandang juga terjadi dengan saat yang bersamaan di Kecamatan Nampe Koto. Dan saat ini
masyarakat masih melakukan upaya pembersihan terhadap sisa material dan sejumlah warga yang tidak terlalu terdampak itu sudah mulai melakukan aktivitas secara normal. Namun dari data terakhir lebih dari 1.000 kepala keluarga terdampak dari bencana yang terjadi pada pekan lalu, di mana seperti area persawahan dan area peternakan juga terdampak karena ditutupi oleh material lahar dingin. Warga juga melakukan sejumlah upaya seperti membantu saling sesamanya dengan menyiapkan atau memberikan makanan-makanan ataupun konsumsi terhadap para tim yang bertugas, kemudian kepada sejumlah para pengungsi begitu, Kena. Ya, kita ingin tahu kondisi warga di sana, tepatnya yang berada di posko pengungsian. Ini kondisinya seperti apa, Donald? Di sini merupakan tempat pemulihan posko posko trauma yang dimana di sini dilakukan ada 9 warga yang mengalami luka-luka terhadap pasca banjir lahar dingin yang kemarin, dan meskipun sempat dirujuk ke rumah sakit Amamutar Bukit Tinggi, namun sekarang masih dalam proses pemulihan. Dan proses pemulihan ini tadi kami sempat berbincang dengan dokter yang bertugas. Rata masyarakat atau pengungsi yang ada di sini, mereka mulai mengeluhkan tensi tekanan darah tinggi ataupun mengalami pusing-pusing begitu karena kurangnya istirahat. Dan di sini warga masih tidak ada di Sungai Tua ini tidak ada posko pengungsian seperti yang berada di Bukit Batabu, karena mayoritas warga masyarakat yang terdampak dari lahar dingin ini mengungsi ke rumah sanak keluarga yang juga berada di daerah ini begitu. Oke, kalau berbicara mengenai kebutuhan atau fasilitas apa yang dibutuhkan oleh warga di tempat pengungsian, apa yang paling dibutuhkan, Donald? Ya, kami memantau kalau di sini untuk di Galuang ini lebih daripada cukup, semua kebutuhan sudah tercukupi. Mungkin sarana prasarana MCK mungkin ini yang kebutuhan yang cukup mendesak. Selain itu di Bukit Batabu atau Kecamatan Canduang ini, karena banyaknya anak-anak yang berada di pos pengungsian bersama orang tuanya, mereka mulai membutuhkan yang namanya trauma healing. Nah, trauma healing udah kepada anak-anak ini sudah dilakukan oleh sejumlah pihak, namun trauma healing ini disarankan dilakukan setiap hari kepada anak-anak yang terdampak kepada bencana ini, begitu kan? Baik, tentunya kita masih ingin mendengarkan informasi ataupun pantauan dari proses evakuasi dan kondisi di sana. Terima kasih banyak Donald Chaniago atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan Anda. Dan pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Breaking News TV One akan kembali saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.